Dari sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah pemimpin yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Aminah ibu Rasulullah menatap bayi mungilnya dengan penuh cinta. Wajah bayi itu memancarkan ketenangan yang tak biasa. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai seorang ibu yang hidup di tengah hiruk-pikuk Mekah, Aminah tahu betapa kerasnya lingkungan di kota itu. Udara panas yang menyengat dan suasana penuh kesibukan bisa memengaruhi pertumbuhan seorang bayi. Ia memutuskan, seperti tradisi para bangsawan Quraisy, untuk mencari wanita dari pedesaan yang bisa menyusui dan merawat anaknya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Aminah. Ia tahu, menyerahkan bayinya kepada orang lain berarti berpisah darinya. Namun demi kebaikan putranya, ia rela melakukan apa saja. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata kepada bayi kecilnya, "Anakku, ini adalah keputusan yang sulit untukku, tetapi aku tahu ini demi kebaikanmu. Kau akan tumbuh di tempat yang asri, jauh dari kebisingan Mekah, dan mendapatkan udara yang bersih." Hari itu, beberapa wanita dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka adalah ibu-ibu yang datang untuk mencari bayi dari keluarga terhormat yang dapat mereka susui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zuhaib, seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad. Bersama suaminya Harits, ia membawa seekor keledai tua dan seekor unta kurus yang hampir tidak mampu menghasilkan susu. Perjalanan mereka ke Mekah sangat berat. Mereka kelaparan dan kelelahan karena kekeringan panjang yang melanda perkampungan mereka. Halimah mengeluh kepada suaminya, "Harits, bagaimana kita bisa bersaing dengan para wanita lain? Keledai kita lemah, dan aku bahkan tidak punya cukup susu untuk bayiku sendiri." Harits menggenggam tangan Halimah dengan lembut. "Halimah, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin ada keberkahan yang menunggu kita di sini." Di rumah Aminah, para wanita Bani Sa'ad berusaha memilih bayi yang berasal dari keluarga kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar. Namun ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad adalah anak yatim, mereka enggan menerimanya. "Apa yang bisa kita harapkan dari seorang anak yatim?" gumam salah satu wanita. Halimah mendekati Aminah dengan ragu. Bayi itu tampak kecil dan lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Ketika Halimah menatap bayi itu, hatinya bergetar. "Harits, lihatlah anak ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya," bisik Halimah kepada suaminya. "Apa yang membuatmu ragu, Halimah? Jika kau merasa ingin merawatnya, maka lakukanlah." "Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat," jawab Harits. Halimah mendekati Aminah dengan senyum penuh haru. "Wahai Aminah, aku akan menyusui putramu. Insya Allah, aku akan merawatnya sebaik mungkin." Aminah tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menggendong bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya kepada Halimah. "Halimah, dia adalah amanah terbesar dalam hidupku. Tolong jaga dia dengan seluruh cintamu." "Jangan khawatir, Aminah. Aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri," jawab Halimah sambil memeluk bayi itu. Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Harits terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. "Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini," seru Harits. "Aku tidak tahu, Harits, tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini," jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harits merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan di Bani Sa'ad yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran. Rasulullah saat itu masih seorang anak kecil berusia 5 tahun, tumbuh sehat dan ceria di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh berkah sejak kedatangan Nabi Muhammad kecil. Setiap pagi, Halimah melihatnya bermain bersama anak-anak lain di padang rumput yang luas. Tawanya yang lepas menjadi pelipur lara bagi keluarga Halimah. "Lihatlah dia, Harits," ujar Halimah kepada suaminya sambil menunjuk Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain. "Anak ini membawa keberkahan yang tak pernah kita duga.
Bahkan unta-unta kita kini lebih sehat dan tanah kita lebih subur. Haris tersenyum. Halimah, kau benar. Tapi di balik semua keberkahan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan anak biasa. Suatu siang, Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Langit cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Namun tiba-tiba, dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mata mereka bercahaya dan wajah mereka penuh kewibawaan. Sosok itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Salah seorang anak berteriak, "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini?" Muhammad kecil yang polos hanya memandang kedua sosok tersebut dengan tenang, meskipun teman-temannya mulai merasa takut. Malaikat Jibril mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Aku adalah utusan Tuhanmu." Sebelum Nabi Muhammad kecil sempat bertanya, Jibril membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Mikail berdiri di sisi Nabi Muhammad kecil, memperhatikan dengan serius. Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad kecil dengan penuh kelembutan, tanpa rasa sakit. Teman-teman sepermainannya yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" teriak salah satu anak sambil berlari menuju rumah Halimah. Sementara itu, Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad kecil, kemudian mencuci hati itu di dalam sebuah bejana emas berisi air Zam-Zam. Setelah itu Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. "Inilah bagian setan yang ada padamu," ucapnya pelan namun penuh arti. Hati Nabi Muhammad kecil dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya dijahit kembali dengan cara yang luar biasa. Meskipun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa saat, tubuh kecil Nabi Muhammad tampak pucat setelahnya. Namun matanya tetap bercahaya penuh ketenangan. Sementara itu, Halimah yang sedang menenun di dalam rumah dikejutkan oleh suara anak-anak yang berlari sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar rumah. Jantungnya berdebar keras. "Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada Muhammad?" Salah satu anak dengan air mata mengalir berkata, "Dia dibawa oleh dua orang yang berpakaian putih. Mereka membelah dadanya." Mendengar itu, Halimah semakin cemas. Ia berlari menuju tempat Nabi Muhammad kecil bermain, diikuti oleh Haris yang mencoba menenangkannya. Ketika sampai, ia melihat Nabi Muhammad kecil duduk di bawah pohon, wajahnya pucat tetapi penuh ketenangan. Halimah langsung memeluknya erat. "Muhammad, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Nabi Muhammad kecil menatap Halimah dengan mata polosnya. "Ibu Halimah, dua pria datang kepadaku. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku dengan air Zam-Zam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah persiapan agar aku menjadi orang yang baik." Air mata Halimah menetes. Di satu sisi, ia merasa lega karena Nabi Muhammad kecil tidak terluka. Namun di sisi lain, ia mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin melampaui kemampuannya untuk dijaga. Di malam hari, Halimah berbicara dengan Haris. "Haris, aku merasa semakin sulit menjaga Muhammad. Dia bukan anak biasa, aku takut tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik." Haris menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Halimah, mungkin sudah saatnya kita mengembalikannya kepada ibunya. Meskipun aku merasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar." Keesokan paginya, Halimah mempersiapkan perjalanan menuju Mekah. Ia memandangi wajah Nabi Muhammad kecil yang masih tertidur pulas. "Anakku, meskipun aku harus melepaskanmu, kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku," bisiknya sambil mengusap kepala Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih. Ketika Nabi Muhammad kecil bangun, ia melihat Halimah dengan mata yang penuh tanya. "Ibu Halimah, kemana kita akan pergi?" "Kita akan pergi menemui ibumu, Aminah di Makkah," jawab Halimah lembut, meskipun hatinya terasa berat. Setibanya di Makkah, Halimah langsung menuju rumah Aminah. Aminah menyambut mereka dengan senyum lebar. Namun senyumnya memudar ketika melihat ekspresi wajah Halimah yang tampak berat. "Ada apa, Halimah? Mengapa kau terlihat sedih?" tanya Aminah. Halimah menundukkan kepala. "Aminah, aku merasa tidak mampu lagi menjaga Muhammad. Dia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Aku khawatir tidak bisa melindunginya dengan baik." Aminah memeluk Halimah erat.
Halimah, kau telah memberikan kehidupan terbaik untuk anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikanmu. Nabi Muhammad kecil memandang Halimah dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu Halimah, aku akan merindukanmu, ucapnya pelan. Ibu juga akan merindukanmu, Muhammad. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, jawab Halimah sambil menahan tangis. Peristiwa pembelahan dada menjadi salah satu tanda awal kenabian Rasulullah. Meskipun berat, Halimah tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Aminah menerima putranya kembali dengan penuh cinta, sementara Halimah pulang ke perkampungan Bani Sa'ad dengan kenangan indah tentang seorang anak yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberkahan, amanah, dan keajaiban Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup Rasulullah. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil masih memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kehidupan bersama ibunya, Aminah, dipenuhi kasih sayang meski sederhana. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya menziarahi makam suaminya, Abdullah, di Yatsrib, Madinah. Perjalanan itu tidak hanya untuk mengenang almarhum suaminya, tetapi juga untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kecil kepada kerabat dari pihak ayahnya. Sebelum berangkat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memberikan restunya. Aminah, jagalah cucuku baik-baik, dia adalah amanah terbesar dalam hidup kita. Aku akan menunggu kepulangan kalian dengan doa, ucap Abdul Muthalib, sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil. Dengan diiringi Ummu Aiman, pembantu setia keluarga, mereka meninggalkan Makkah. Perjalanan sepanjang 500 km itu tentu tidak mudah. Nabi Muhammad kecil duduk di atas pelana unta, sementara ibunya menemaninya dengan penuh kelembutan. Ibu, apakah ayah senang jika kita datang menziarahi makamnya? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan mata berbinar. Aminah tersenyum lembut. Tentu saja anakku, ayahmu pasti bahagia melihat kita datang. Dia mencintaimu bahkan sebelum kau lahir. Di sepanjang perjalanan mereka melewati hamparan gurun yang luas, dengan langit biru cerah membentang di atas kepala. Sesekali Nabi Muhammad kecil melontarkan pertanyaan polos yang membuat Aminah tertawa kecil, menghilangkan rasa lelah di hatinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yatsrib. Nabi Muhammad kecil bertemu dengan kerabat ayahnya, yang menyambut mereka dengan hangat. Aminah mengajak putranya ke makam Abdullah. Di sana, ia berdiri di hadapan pusara suaminya. Air mata mengalir perlahan. Abdullah, lihatlah putra kita, bisik Aminah sambil memegang tangan kecil Nabi Muhammad. Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh keberkahan. Aku tahu kau pasti bangga padanya. Nabi Muhammad kecil memandang ibunya dengan bingung, lalu menatap nisan ayahnya. Ibu, apakah ayah mencintaiku? Tanyanya dengan nada polos. Aminah berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Tentu saja anakku. Ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia tidak sempat melihatmu, cintanya tetap hidup di dalam dirimu. Selama sebulan di Yatsrib, Nabi Muhammad kecil bermain dengan anak-anak di lingkungan itu, sementara Aminah berbincang dengan kerabatnya. Kehidupan di sana memberikan sejenak kebahagiaan bagi ibu dan anak itu. Namun mereka tahu bahwa kebersamaan ini harus berakhir, karena waktu untuk kembali ke Mekah semakin dekat. Di tengah perjalanan kembali ke Mekah, tubuh Aminah mulai terasa lemah. Gurun yang panas dan perjalanan yang panjang mulai menggerogoti kesehatannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berusaha tegar di depan Nabi Muhammad kecil. Ibu, kau terlihat lelah. Apa ibu baik-baik saja? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan nada cemas. Aminah tersenyum meski wajahnya pucat. Ibu hanya perlu istirahat sebentar, sayang, jangan khawatir. Namun tubuh Aminah semakin melemah. Ketika mereka tiba di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman segera membantu membaringkannya di tempat yang teduh, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nabi Muhammad kecil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Ibu, jangan tinggalkan aku, ucap Nabi Muhammad kecil dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir. Aminah memandang putranya dengan penuh cinta, meskipun napasnya mulai tersengal. Muhammad, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu.
Jadilah anak yang kuat karena kau memiliki tugas besar di masa depan. Tugas besar? Apa itu, Ibu? Tanya Nabi Muhammad kecil, air matanya terus mengalir. Ibu tidak tahu pasti, tetapi percayalah, engkau adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersamamu. Jawab Aminah dengan suara pelan. Ummu Aiman yang menyaksikan momen itu tak mampu menahan tangis. Ia mencoba menghibur Nabi Muhammad kecil, tetapi hatinya hancur melihat anak kecil itu kehilangan orang yang paling dicintainya. Di bawah langit gurun yang perlahan berubah jingga, Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Nabi Muhammad kecil mengguncang tubuh ibunya dengan harapan ia hanya tertidur. Ibu, bangunlah! Jangan tinggalkan aku, Ibu! Tangis Nabi Muhammad kecil pecah, memecah keheningan sore itu. Ummu Aiman memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, mencoba menenangkannya. Muhammad, ibu telah pergi kepada Allah. Dia akan selalu mencintaimu dari sana. Kita harus kuat, sayang. Namun bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan sebesar itu? Nabi Muhammad kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibunya yang kini telah tiada. Dengan bantuan penduduk setempat, Ummu Aiman mempersiapkan pemakaman Aminah. Nabi Muhammad kecil duduk di dekat makam ibunya, memandang tanah yang kini menutupi tubuh wanita yang telah menjadi segalanya baginya. Selamat tinggal, Ibu, bisiknya dengan suara serak. Aku berjanji akan menjadi anak yang kuat, seperti yang Ibu inginkan. Ummu Aiman mengelus kepala Nabi Muhammad kecil dengan lembut. Allah akan menjagamu, Muhammad. Kau tidak pernah sendirian. Perjalanan kembali ke Mekah menjadi sangat sunyi. Nabi Muhammad kecil tampak termenung, memeluk erat pelana unta seolah mencoba mencari rasa aman yang hilang. Sesekali ia memandang ke arah Ummu Aiman yang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Setibanya di Mekah, Abdul Muthalib segera menyambut mereka. Namun wajahnya berubah ketika melihat ekspresi duka di wajah Nabi Muhammad kecil dan Ummu Aiman. Aminah, di mana dia? Tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Ummu Aiman hanya menggeleng, air mata mengalir deras di pipinya. Abdul Muthalib memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, menangis tanpa suara. Cucuku, kau masih memiliki kakekmu. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku, katanya dengan penuh haru. Peristiwa kehilangan ibunya menjadi luka mendalam bagi Nabi Muhammad kecil. Meskipun ia tidak pernah mengeluh, bayangan Aminah selalu ada di hatinya. Setiap kali ia melihat seorang ibu dan anaknya, ia teringat akan kasih sayang ibunya yang tak tergantikan. Namun di balik kesedihan itu, Allah telah menyiapkan rencana besar bagi Rasulullah. Kehilangan dan kesendirian itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi manusia pilihan, pemimpin umat yang penuh kasih sayang. Dalam setiap langkahnya, Nabi Muhammad kecil membawa kenangan ibunya sebagai kekuatan untuk terus maju. Ia adalah bukti bahwa meskipun seseorang kehilangan orang yang dicintainya, cinta Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka yang bersabar. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad kecil kini diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat kaum Quraisy. Abdul Muthalib merasakan tanggung jawab besar untuk menjaga cucunya yang telah menjadi yatim piatu di usia yang begitu dini. Ia membawa Nabi Muhammad kecil ke rumahnya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang melebihi apa yang ia berikan kepada anak-anaknya sendiri. Cucuku, mulai hari ini kau akan tinggal bersamaku. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku, ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil yang tampak masih dirundung duka atas kepergian ibunya. Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Kakek, apakah aku masih memiliki keluarga? Aku merasa sendirian. Abdul Muthalib menarik Nabi Muhammad kecil ke dalam pelukannya. Kau tidak sendirian, cucuku. Selama aku masih bernapas, kau akan selalu memiliki tempat di hatiku. Abdul Muthalib dikenal memiliki tempat duduk khusus di bawah bayangan Ka'bah. Tempat itu merupakan simbol kehormatan, hanya miliknya, dan tidak ada seorang pun, termasuk anak-anaknya, yang berani duduk di sana. Namun Nabi Muhammad kecil berbeda. Dengan polos dan penuh keberanian, ia seringkali mendekati tempat itu, bahkan duduk di atasnya tanpa ragu. Lihat, Muhammad lagi-lagi duduk di tempat ayah, ujar salah satu paman Nabi Muhammad kecil, setengah bercanda namun terlihat serius. Beberapa paman Nabi Muhammad kecil segera menariknya dari tempat itu.
Namun saat Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, ia menghentikan mereka. "Biarkan dia," kata Abdul Muthalib dengan nada tegas, namun penuh cinta. "Demi Allah, anak ini memiliki kedudukan yang besar. Jangan halangi dia." Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan rasa syukur, sementara Abdul Muthalib mengusap punggung cucunya dengan penuh kelembutan. "Cucuku, engkau istimewa. Aku tidak tahu apa yang Allah rencanakan untukmu, tetapi aku yakin masa depanmu akan penuh keberkahan." Sejak itu Nabi Muhammad kecil sering duduk di dekat kakeknya. Ia mendengarkan Abdul Muthalib berbicara dengan para pemimpin Quraisy, menyerap kebijaksanaan dan kepemimpinan dari sosok yang ia hormati. Namun kebahagiaan Nabi Muhammad kecil bersama kakeknya tidak berlangsung lama. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit. Nabi Muhammad kecil yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan kakek yang menjadi sandaran hidupnya. Suatu malam, saat Nabi Muhammad kecil duduk di samping ranjang kakeknya, ia melihat wajah Abdul Muthalib yang mulai tampak lelah. Dengan suara kecil ia bertanya, "Kakek, apakah kau akan meninggalkanku juga seperti ayah dan ibu?" Abdul Muthalib tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Cucuku, hidup ini adalah milik Allah. Ketika saatnya tiba, kita semua akan kembali kepadanya. Tapi ingatlah, kau tidak akan pernah sendiri. Allah akan selalu menjagamu." Nabi Muhammad kecil memeluk kakeknya erat-erat, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin kau pergi, kakek. Aku butuh kau." Abdul Muthalib mengelus kepala Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan cucunya. "Kau adalah anak yang kuat, Muhammad. Aku tahu Allah memiliki rencana besar untukmu. Jadilah anak yang berbakti dan selalu berserah kepadanya." Hari-hari terakhir Abdul Muthalib diisi dengan doa dan nasihat. Ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. "Abu Thalib," panggilnya kepada salah satu putranya yang paling bijaksana. "Aku mempercayakan Muhammad kepadamu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Dia adalah amanah yang harus kau jaga dengan sepenuh hati." Abu Thalib mengangguk dengan penuh tanggung jawab. "Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri." Ketika Abdul Muthalib menghembuskan napas terakhirnya, suasana menjadi sangat hening. Nabi Muhammad kecil yang berada di samping kakeknya memeluk tubuh yang kini telah dingin itu. Air matanya mengalir deras. "Kakek, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu," ucap Nabi Muhammad kecil di tengah tangisnya. Abu Thalib segera memeluk Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan hati kecil yang penuh kesedihan itu. "Muhammad, aku akan menjagamu. Kau adalah amanah terakhir ayah. Jangan khawatir, aku ada di sini untukmu." Setelah pemakaman Abdul Muthalib, Nabi Muhammad kecil mulai tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Kehilangan kakeknya menambah luka di hati kecilnya, tetapi ia mulai belajar menerima kenyataan. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil kembali menemukan kehangatan keluarga. Abu Thalib sering menghibur Nabi Muhammad kecil dengan cerita-cerita bijaksana. "Muhammad, ingatlah, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Kau harus tetap kuat karena dunia ini membutuhkanmu." Nabi Muhammad kecil, meskipun hatinya penuh kesedihan, mulai menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan kepada Allah. Kehilangan yang ia alami membentuknya menjadi sosok yang sabar, penuh kasih dan tangguh. Kenangan bersama kakeknya tetap hidup dalam hati Nabi Muhammad kecil. Setiap kali ia melihat Ka'bah, ia teringat saat-saat indah bersama Abdul Muthalib di bawah bayangan Ka'bah. Kehilangan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati selalu meninggalkan jejak mendalam di hati. Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian, "Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam?"
ini akan menjadi perjalanan panjang. Nabi Muhammad, kecil yang selalu menghormati pamannya, menjawab dengan senyuman. Jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal. Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub. Abu Thalib tersenyum. Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu menjadi bagian dari negeri Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara, mata Buhaira menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk ke dalam. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian?" "Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan," jawab Abu Thalib sambil tersenyum. Buhaira terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil dia kemari. Aku ingin berbicara dengannya." Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhaira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia." Setelah jamuan selesai, Buhaira memanggil Abu Thalib secara pribadi.